Allah telah berikan pada beliau kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi atau bumi ya seluruhnya. Ini ketika perang jihad lawan musyrikin ya banyak ghanimah beliau dapatkan. Perang lawan musyrikin banyak ghanimah yang beliau dapatkan. Namun beliau ya, tidak mengambil ghanimah itu untuk dirinya. Beliau memilih untuk sedekahkan untuk orang fakir wal masakin, untuk para sahabat yang membutuhkan. Fa ba yakhudha. Beliau enggan untuk mengambil harta ghanimah tersebut dan beliau memilih akhirat daripada harta dunia, daripada perbendaharaan dunia dan kunci-kuncinya. Yang maksudnya apa? Seandainya beliau mau kaya, beliau bisa kaya. Seandainya beliau mau berkehendak, beliau bisa jadi nabi yang kaya dengan mengambil jatah ghanimah dari jihad fisabilillah. Itu hak beliau. Dan beliau memilih apa? Hidup sederhana. Beliau memilih zuhud pada dunia. Wa kana yusiru dzikra wa yaqillu lahwa. Nabi SAW banyak berzikir dan sedikit berucap. Ini ucapannya sia-sia beliau tinggalkan. Wa yutilu salata wa yuksiru khutbah. Diperpanjang salatnya, beliau perpanjang salat Jumat dan perpanjang khutbah Jumat. Perpanjang mananya perpanjang isu sunnah. Karena dalam riwayat hadis disebutkan Nabi itu ketika Jumatan, salat Jumat membaca surah apa? Al-A'la wa surah Al-Ghasyiyah. Ya. Pertama Al-A'la, rakaat kedua baca Al-Ghasyiyah. Ini isu sunnah. Ya. Bukan maksudnya perpanjang salat Jumat dengan baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa tidak. Namun perpanjang salat yang sesuai sunnah. Dan beliau juga perpendek khutbah. Jadi tidak lama dengan khutbah. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin ditanya oleh sebagian muridnya, berapa lama, berapa menit khutbah yang sesuai sunnah yang dikatakan dipendekkan khutbahnya, berapa lama? Syekh menjawab rahimahullah taala, kira-kira sekitar 15 menit. Ya, kata beliau, agar dikatakan yukhsirul khutbah, paling tidak khutbah khatib itu sekitar 15 menit, atau seperempat jam. Sehingga sesuai dengan perbuatan Nabi, ya beliau memperpanjang sholat Jumat, yakni membaca Al-A'la wal Ghasyiyah pada 2 rakaatnya, juga berpendek khutbah. Beliau juga aktsarun nas tabassuman. Beliau adalah manusia yang paling sering tersenyum. Beliau paling suka tersenyum. Yakni beliau orang yang ceria, ya, suka tersenyum. Bukan orang yang keras kaku. Orang yang suka tersenyum. Wahsanuhum bisyran. Beliau juga seorang yang paling baik akhlaknya. Bisyar yakni akhlak. Ma'annahu kana muntasil ahzab daimul fikr. Padahal Nabi itu seorang yang menjadi komandan pasukan perang. Beliau biasa memimpin jihad fisabilillah. Beliau terdepan dalam jihad melawan orang musyrikin, orang kafir. Beliau tegas, suaranya lantang keras ketika berjihad, ketika marah. Meski demikian, Nabi juga daim senantiasa berpikir untuk kemaslahatan umatnya, para sahabatnya, umat Islam, kaum muslimin. Meski demikian, beliau komandan pasukan, beliau yang tegas. Suara ketika khutbah, ya, beliau suaranya keras, ya, naik dan memerah mata beliau. Karena apa? Seperti pasukan perang yang menyerukan jihad, menyerukan maju atau mundur. Meski demikian, beliau seorang yang murah senyum dan baik akhlaknya. Wa kana yuhibbu at-tib. Beliau menyukai minyak wangi. Wa yakrah aril karihah. Beliau juga tidak menyukai, membenci bau yang tidak sedap. Yastadifu ahla syaraf. Beliau suka atau nasihati orang-orang yang punya kemuliaan. Memberi nasihat, melembutkan hati orang-orang yang mulia. Wa yukrim ahlal fadl. Beliau juga memuliakan orang-orang yang punya keutamaan. Orang yang punya keutamaan. Wa la yatwi bisyrahu ana hadin wa la yashu alai. Beliau tidak
pernah menahan kebaikan dari seorang pun. Yani beliau berakhlak baik pada semua orang. Beliau tersenyum, menyapa. Bahkan ketika beliau melewati anak kecil sedang bermain burung, Umair, ini seorang sahabat kecil, anak seorang sahabat yang mulia, dia punya burung di sangkarnya. Suatu ketika burung itu mati, maka Rasul menyapanya dengan bercanda. Ya Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Umair, atau namanya saya lupa. Apa yang dikerjakan oleh Nughair? Ini burung itu nggak bergerak. Apakah burungnya mati atau bagaimana kan gitu? Ini Rasul orang yang rendah hati, suka bertanya, menyapa anak kecil, mencium anak kecil karena rahmat beliau kepada anak-anak. Nah, makanya beliau seorang yang memuliakan orang-orang yang punya keutamaan. Beliau berakhlak baik pada semua orang. Juga tidak pernah kasar pada seorang pun dari manusia. Ya Allah bil mubah falyukiru. Kalau beliau melihat permainan yang mubah, sesuatu yang mubah dimainkan oleh anak-anak atau oleh manusia, beliau tidak mengingkarinya. Seperti ketika apa? Ketika hari Aid, Rasul memberikan rukhsah untuk menabur rebana. Ketika hari pernikahan, Wali Badul Ursh, beliau juga memberikan keringanan untuk menabur rebana bagi anak-anak kecil. Padahal sebagian sahabat sudah mengingkari apa? Masalah tersebut karena dianggap juga diharamkan ketika itu. Karena asalnya memang musik itu diharamkan, termasuk alat musik juga diharamkan alat musik. Namun ketika itu Rasul memberikan keringanan. Beliau membiarkan sebagian sahabat bermain rebana. Karena ini adalah id mereka, kata beliau SAW. Bahkan beliau membiarkan Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat orang-orang bermain di masjid, di teras masjid. Beliau biarkan Aisyah, bahkan digendong oleh Nabi SAW agar melihat permainan mereka. Kalau memang hal yang mubah, beliau tidak mengingkari. Artinya beliau bukan seorang yang tasyaddud. Beliau bukan seorang yang keras, kaku. Semuanya nggak boleh. Enggak. Beliau seorang yang lembut, yang rendah hati, juga bermudah urusan orang lain. Kalau memang itu boleh, kenapa dilarang? Kan gitu. Tapi kalau perkara haram, ya beliau sangat melarang, sangat menghindarinya, melarang keras umatnya dari perkara haram. Kalau masalah mubah, hal-hal yang mubah, maka jangan dipersulit, jangan diperkeras, jangan menyulitkan orang lain. Ini yarlah mubah falyakruh. Ketika beliau melihat hal yang mubah untuk dimainkan, perkara mubah, beliau tidak mengingkarinya. Nah, yamzah, Nabi juga kadang bercanda, wa la yaqulu illa haqqan. Beliau tidak berucap kecuali kebenaran. Pernah suatu ketika, seorang nenek-nenek datang pada Nabi SAW. Seorang nenek-nenek datang pada Nabi SAW. Dia bertanya, apakah saya masuk surga besok? Dia saya mati, apakah saya masuk surga? Kata Nabi tidak. Ini dia sedang bercanda. Si nenek mengira ini serius sehingga bila anak itu menangis karena apa? Karena sudah tahu nanti masuk neraka. Maka setelah nenek ini pergi berpaling, dia panggil. Maksudnya adalah nanti di surga itu seorang itu hidup dalam kondisi atau keadaan yang paling baik. Ini bukan dibangkitkan di surga nanti masuk surga dalam keadaan orang yang sudah tua renta, nenek-nenek, lanjut usia, tapi keadaannya sudah dalam kondisi yang terbaik ketika masih muda, usia-usia yang muda, sehingga bisa menikmati nikmatan surga dan secara maksimal. Bukan maknanya adalah nenek itu masuk neraka, namun belum maksudkan dengannya. Antum nanti di surga nanti Allah jadikan muda lagi, dalam kondisi yang paling cantik dan dalam puncak kenikmatan surga. Ini adalah kebenaran belum bercanda itu kebenaran, bukan bercanda untuk berdusta. Karena sebagian orang bercanda tapi dusta. Kadang sampai mengejek, menghina orang lain, ini salah. Candaan yang benar, ini candaan yang hak, yang dengan jujur dan kebenaran, bukan candaan yang dusta
bukan pula candaan yang menghina. Nah, ini tidak betul seperti itu. Wa yaqbal ma'dziratal mu'tadzir ilaih. Beliau juga menerima uzur orang-orang yang minta uzur kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau orang yang mudah memberi uzur, bukan bersulit. Ya. Lahu abidul ima, beliau punya budak dan beliau punya budak laki-laki juga punya budak perempuan. La yartafi alaihim fi makal wala malbas. Beliau tidak mengangkat diri, tidak merasa lebih tinggi dari mereka. Ketika makan, ketika dalam masalah makanan, beliau makan bersama budak, makan di bawah. Jadi kan biasanya budak itu di bawah, tuannya di atas meja. Tidak mau gabung dengan budak-budaknya. Rasul tidak demikian. Beliau tidak merasa tinggi dari mereka. Semuanya sama di mata beliau salam. Beliau makan di bawah, seperti makannya budak-budak. Juga pada pakaian pun sama. Ya, beliau tidak merasa tinggi dalam masalah pakaian, masalah makanan. Ya, pakaian apa yang beliau punya, beliau pakai. Apa yang rebek, beliau jahit sendiri. Juga sama, sendal yang rusak, beliau jahit sendiri. Perbaiki sendiri. Yani, beliau orang yang soleh qanaah. Apa adanya, beliau manfaatkan. Waliyumdillahu waqtan fi ghairi ma'amalillah. Ya, beliau seluruh waktunya ya untuk ibadah, untuk beramal, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah lewat suatu waktu kecuali beliau gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal soleh. Ay fi ma la budda lahu wa li ahli minhu. Atau kalau untuk bukan ibadah, untuk perkara yang wajib yang harus dia kerjakan untuk keluarganya, untuk kaum muslimin, untuk para sahabatnya. Jadi ya kadang ada waktu masing-masing. Ada saatnya seorang beribadah, sholat, puasa, taklim. Ada saatnya birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Ada saatnya kemudian dia dengan istrinya bercanda, anak-anaknya bermain dengan anaknya bercanda. Ini ada saatnya masing-masing. Ya, bukan sholat terus, puasa terus sampai anaknya dicuekin, istri dibiarkan. Bukan demikian. Rasul kan ada saatnya bermain dengan anak-anak dan istrinya dan para sahabat, melayani mereka. Ada yang tanya, beliau menjawab. Ada yang ada masalah, beliau memberikan solusi masalahnya. Ada yang tanya hukum, beliau jelaskan hukum syar'i pada mereka, para sahabat. Kadang beliau ibadah, dia mulai tengah malam bangun, dia mulai sampai kaki beliau bengkak karena lamanya berdiri. Bayangkan satu rakaat, ya, Nabi membaca surat-surat yang panjang, baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, satu rakaat. Artinya apa? Beliau ahli ibadah, zuhud. Juga beliau muamalahnya nggak kalah dengan manusia. Beliau tidak tinggalkan muamalah dengan manusia. Tetap beliau selain giat beribadah juga beliau bermuamalah dengan manusia dengan cara yang terbaik, dengan cara yang ma'ruf. Bahkan ya beliau mengatakan, aku adalah orang yang terbaik pada istriku dalam muamalah. Nah, wa ana ahsanukum li ahli. Aku adalah yang terbaik dalam bersikap muamalah pada keluargaku. Nah, wa ana khairukum li ahli. Ya, aku adalah orang yang terbaik di antara kalian dalam muamalah dengan keluargaku, pada istri dan anak. Beliau juga ra'al ghanam, beliau juga pernah mengembala kambing sebelum menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, beliau bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa qad ra'aha." Tidaklah ada seorang nabi pun kecuali dia pernah mengembala kambing. Kenapa demikian? Ya, biasanya kan dari sisi apa? Sisi psikologi. Ya. Orang yang mengembala kambing, dia sifatnya sabar. Namanya gembala, ya, artinya dia bawa kambing dari kandang dibawa ke padang rumput yang luas. Kambingnya suruh makan rumput, ya, di padang rumput yang luas. Ya, ditunggu sampai kenyang, dikumpulkan, digiring, pulang ke rumahnya. Ini ini butuh kesabaran yang luar biasa. Ini juga sebagai latihan, ya, untuk nanti Allah pilih menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah pada manusia yang berbagai macam karakter sifat-sifat. Ya. Ada orang yang kaya, ada orang miskin, ada yang keras, ada yang lemah, lembut, ada yang penentang, ada yang penurut, taat, patuh. Ya. Sehingga setiap nabi itu Allah takdirkan pernah mengembala kambing. Ini Allah hendak mendidik, ya, sifat nabi tersebut sehingga ketika nanti sudah siap mengemban amanah nubuah, lebih siap lagi sisi kepribadian, kesabaran dalam berdakwah.
Karena pasti banyak gangguan yang muncul ketika dia berdakwah menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tauhid. Wasil Aisyah radhiyallahu anha an khuliq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, Aisyah ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menjawab, "Kana khuluqul Quran." Akhlak Nabi adalah Quran. Ya. Yani Allah menyatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dalam surah Nun, Allah sifatkan akhlak Nabi dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh engkau di atas akhlak yang agung. Nah, kata Aisyah, akhlak beliau Al-Quran. Quran telah menjelaskan dalam ayatnya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ghadab li ghadabihi. Nabi marah karena Allah. Wa yarda li ridahu. Rasul ridha juga ketika Allah ridha. Semuanya karena Allah, ya, bukan karena pribadi. Kadang sebagian manusia, ya, ridho ketika dikasih uang, dikasih harta dia ridho. Kalau nggak dikasih uang dia nggak ridho. Na'udzubillah. Ridho karena dunia, karena harta, marah karena harta dunia. Nabi tidak. Beliau ridho karena Allah, beliau marah karena Allah. Ya. Wasahha Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, yang mengatakan, "Mamasistu dibajan wala hariran alian min kafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku belum pernah menyentuh wadah makanan atau wadah minuman, dibat wadah, ya. Tidak pula sutta yang lebih lembut dari telawatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu raihatan qad kanat atyab min raihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga belum pernah mencium bau yang lebih wangi daripada bau keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu, ya, selain beliau seorang Nabi yang mulia, beliau juga punya keistimewaan. Keringat beliau wangi. Jadi nggak bau apek seperti kita, nggak bau kecut, tapi beliau keringatnya wangi. Nah, ini kata sahabat Anas, aku belum pernah mencium bau yang lebih wangi dari bau Nabi SAW. Selain beliau juga, ya, suka pakai minyak wangi, ya, menyukai minyak wangi. Beliau juga keringatnya wangi. Walau qad khatimtu Rasulullah SAW asyra sinin. Kata Anas, sungguh aku telah melayani beliau selama 10 tahun. Anas melayani Nabi di rumah hanya selama 10 tahun. Ya. Kama qala li ufin qad. Beliau enggak pernah sama sekali mengatakan uf atau kalimat-kalimat nada-nada perendahan atau kalimat penolakan, kalimat kecewa, ya. Uf. Belum pernah beliau berkata padaku uf. Ya. Kalimat tercela atau hinaan atau ada kekecewaan. Tidak pernah Nabi berbuat demikian. Wala syai'in fa'altu. Tidak pula, ya, beliau berkata ketika aku berbuat sesuatu, ya, beliau mengingkari. 5 fa'alta kadza. Kenapa kau berbuat demikian? Nabi enggak pernah sama sekali mengingkari apa yang Anas kerjakan. Meskipun kadang Anas berbuat salah, namanya manusia. 10 tahun main Nabi, pasti pernah berbuat salah dalam bermuamalah, dalam berbuat. Meski demikian Nabi tidak pernah mencela Anas. Beliau tidak pernah mengatakan, kenapa kau berbuat demikian? Padahal ini keliru, padahal ini adalah salah, Anas yang salah. Nabi tidak pernah mengingkari Anas dalam masalah tersebut. Wa syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza. Juga Nabi tidak pernah berkata, ketika aku tidak mengerjakan sesuatu, Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa kau enggak berbuat demikian? Kenapa kau enggak berbuat demikian? Ini mengingkari kenapa dia enggak berbuat demikian. Misalnya gini, kenapa engkau tidak mengambilkan air putih untukku? Atau kenapa engkau tidak mengambil air wudhu untukku? Ini enggak pernah demikian. Ya. Jika Anas tidak berbuat sesuatu, Nabi tidak mengingkarinya dengan mengatakan, kenapa engkau tidak berbuat demikian? Atau ketika Anas berbuat sesuatu yang salah di pandangan Nabi, Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa kau berbuat demikian? Ya, ini saking apa? Mulianya akhlak Nabi SAW. Ya. Di sini, padahal ini perkara yang mubah. Ya. Tanya sesuatu, hal yang mubah. Tanya kenapa berbuat demikian? Ini kan nggak benar, nggak boleh. Kenapa kau berbuat demikian? Ini kan tidak baik. Ya, Nabi nggak pernah dalam perkara duniawi. Ya. Kalau masalah hukum syariah, ya beliau orang yang paling semangat dalam mendakwahkan, menjelaskan kepada umat. Tapi masalah dunia, masalah pelayanan Anas kepada Nabi SAW, Nabi tidak pernah mengingkari apa yang Anas kerjakan. Juga tidak pernah memberikan ingkaran ketika Anas tidak berbuat apa-apa. Ya.
qad jama'a Allah Ta'ala lahu kamal akhlaq wa mahasina al-af'al, dan Allah telah kumpulkan pada diri beliau akhlak yang sempurna, perbuatan yang indah, yang baik. Wa atahu Allah Ta'ala ilmal awwalin wal akhirin. Kata mu'allif, Allah catakan pada Nabi, Allah berikan pada Nabi ilmu orang-orang yang terdahulu dan ilmu orang-orang belakangan. Ini ada keterangan di bawah. Hadhihi ibarah mujmalah. Wa fi umum, ini ungkapan yang terlalu umum, terlalu global. Nabi diberikan apa? Ilmu orang yang terdahulu dan orang belakangan. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala. Walau itasala ala qawlihi atahu Allahu minal ilmi ma lam yutahad min alamin aw nahwan min hadzalik akan ahsan. Seandainya mu'allif mengatakan Allah berikan pada beliau ilmu yang luar biasa, ilmu yang banyak, yang enggak pernah beliau berikan kepada seorang pun dari alam ini. Ini lebih tepat. Lebih baik daripada memberikan redaksi yang terlalu global, terlalu umum. Ya. Artinya Nabi itu tahu ilmunya orang-orang yang awal, terdahulu, juga orang belakangan. Seolah beliau tahu hari kiamat, tahu akhir zaman, tahu ilmu terdahulu, orang-orang terdahulu. Ya, semuanya. Ini berlebihannya. Kata muhakkik, ya fa inna min ilmi al-awwal wal akhirin ma la ya'lamu Nabi sallallahu. Karena kenyataannya adalah di antara ilmu yang terdahulu, ilmu yang belakangan, ada yang Nabi nggak tahu sama sekali. Ada beberapa hal, perkara, padahal ini adalah sesuatu yang penting, Nabi tidak tahu. Ini ilmunya orang terdahulu juga orang-orang belakangan. Ya. Bal minal umur allati kanat fi zaman yang salah. Bahkan kejadian yang ada pada zaman beliau, karena beliau tidak tahu. Karena beliau manusia biasa, nggak tahu hal gaib. Nah, kalau dikatakan Nabi tahu ilmu yang terdahulu juga ilmu orang belakangan, ini berlebihan. Contohnya apa? Wadala ilu hadza wadihan. Alhamdulillah. Masalahnya sangat jelas. Contohnya banyak. Di antaranya, ya. Nabi SAW suila anir ruh. Nabi ditanya oleh orang tentang ruh. Nabi tidak tahu. Ya. Allahu ilaihi, maka Allah beri wahyu pada Nabi SAW dalam surat Al-Isra. Wa yasaluna anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Qul ruh min amri rabbi. Katakanlah ruh adalah urusan Rabbku. Ya, ini roh itu bukan urusan manusia. Manusia tidak bisa membuat roh, tidak bisa mengutak-atik perkara masalah roh. Meskipun semakin canggih ilmu ilmu medis, semakin canggih teknologi zaman sekarang, tetap manusia tidak bisa tidak bisa mendeteksi roh, tidak bisa mengetahui bagaimana itu roh dalam tubuh manusia, bagaimana keluarnya roh, seperti apa roh itu hakikatnya. Tidak bisa, karena ini hal gaib nih. Allah katakan pada Nabi yang mulia, itu adalah urusan Rabbku. Nabi tidak tahu. Kemudian juga dalam saat yang lain, wasu'ila an ashabil kahfi, ahli kahfi. Ditanya beliau tentang ashabul kahfi, orang-orang yang dalam gua. Maka beliau mengatakan, ukhbirukum qadan, aku beritahukan pada kalian besok. Tanpa berkata insyaallah, ya. Nabi lupa, tidak baca insyaallah, tidak berusaha insyaallah, aku akan beritahukan pada kalian besok. Fatahullah ya, maka ketika itu wahyu terlambat datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahazana sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersedih karena wahyu itu terlambat datang. Padahal ditanya oleh sebagian sahabat yang bertanya pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Suma awha ilaihi nabauhum wa qalu ta'ala. Kemudian Allah wahyukan pada beliau berita tentang Ashabul Kahfi dalam firman-Nya. Dan beliau juga kemudian Allah ingatkan agar ketika berucap ucapan insyaallah, ya. Jangan kau berucap pada suatu, aku akan berbuat ini besok. Ya. Illa insyaallah. Jadi ucapan insyaallah. Kecuali Allah mengendaki. Wala taqula insya'inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah kau mengatakan tentang sesuatu, aku akan berbuat demikian besok, tanpa ada ucapan insyaallah. Ya. Namun ucapkanlah illa insyaallah, kecuali Allah mengendaki. Ini ucapan insyaallah. Ya. Sesuai yang contoh yang lain. Wasuila anisa. Kita juga beliau tentang masalah hari kiamat. Ditanya tentang hari kiamat, beliau tidak tahu. Beliau mengatakan orang ditanya enggak lebih tahu dari orang yang bertanya. Yani banyak hal-hal yang Nabi tidak tahu. Ya.
Maka jika dikatakan Nabi itu tahu ilmu yang pertama dan terakhir, ini berlebihan, terlalu global. Ini juga pernah kisah yang lain, ya pernah dalam Sahih Bukhari dikisahkan, ya Aisyah kehilangan kalungnya. Kalungnya ternyata di mana? Di bawah onta Aisyah radhiallahu anha. Maka beliau mencari, sahabat mencari, tidak ketemu-ketemu. Mereka tidak menemukannya. Artinya Nabi nggak tahu perkara yang gaib, bahkan gaibnya nisbi, masalah kalung yang jatuh. Nabi tidak tahu. Saya tidak tahu, mungkin Nabi nggak nyuruh para sahabat mencari. Artinya apa? Mobil jumlah, Fa'inna Nabi SAW la ya'lam illa ma'alahu Allah. Nabi tidak tahu kecuali apa yang Allah beritahukan kepada beliau. Ya. Ma'a ma atahu Allah min al-ilm wal hikmah wa mazidul fadl wa syaraf ma lam yudhah min al-alamin. Sallallahu wasallam alaihi ila yaumiddin. Yani Allah berikan kepada beliau ilmu, hikmah, keutamaan yang besar, kemuliaan, apa yang diberikan kepada orang lain selain beliau di alam ini. Beliau orang yang paling utama, paling berilmu, paling hikmah dalam ucapannya, paling mulia, yang enggak seorang pun bisa mendapatkannya selain Nabi SAW. Wala'alla hadha huwa al-muradul mu'allif bil ibarah. Mungkin ini yang maksud mu'allif dalam ungkapan tersebut. Mungkin ini maksud dari mu'allif ketika mengatakan wa tahullahu ilmul awal wal akhirin. Bukan maknanya beliau tahu segala sesuatu, ya, namun maknanya mungkin demikian, ya. Beliau Allah berikan ilmu, hikmah, keutamaan, kemuliaan, apa yang tidak didapatkan oleh orang lain atau bahkan nabi yang lain selain beliau masalah. Nah, walakin nabahtu ilaihi li'anna fi ibarah ijmal. Namun aku ingatkan lagi di situ, ya, makna yang agar lebih jelas, agar tidak terlalu umum. Waladhanna ba'dhin nas annahu sallam minal ghaib, ya'lam minal ghaib ma lam ya'lamu Allah mutlaqan. Agar manusia tidak mengira, agar sebagian orang enggak mengira bahwa Nabi itu tahu hal yang gaib, apa yang Allah tidak beritahukan kepada beliau sallallahu secara mutlak. Dan demikian, apa yang beliau tahu hal gaib ini dari Allah yang beritahu. Bukan dikatakan Nabi itu tahu hal gaib secara dirinya tanpa Allah beritahu. Enggak, tapi beliau tahu hal gaib karena Allah yang beritahukan kepada beliau lewat wahyunya subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Wa fi najah wal fauz, beliau juga memberitahukan kepada manusia apa yang mengarahkan pada keselamatan dan kemenangan. Wa ummi la yaqra wa la yaktub, beliau seorang nabi yang ummi. Ummi ini maknanya beliau tidak bisa membaca juga enggak bisa menulis. Wala muallim lahu min al-bashar, beliau juga tidak punya guru dari kalangan manusia. Yang Jibril yang mengajari beliau wahyu Al-Qur'an. Nah, jadi beliau tidak punya guru dari manusia yang mengajari beliau membaca, menulis, hafalan tidak ada. Semuanya adalah dari Allah lewat perantara Jibril alaihissalam. Nasya fi biladil jahal wa sahara, beliau tinggal tumbuh di negeri yang penuh kebodohan dan negeri yang penuh dengan gurun pasir. Atahullahu ma lam yuhad min alamin wa ikhtarahu ala jamil awal wal akhirin. Allah berikan kepada beliau ilmu, sesuatu yang Allah belum pernah berikan pada seorang pun di alam ini. Allah juga pilih beliau dari seluruh makhluknya. Allah pilih beliau menjadi seorang nabi yang mulia, yang terbaik, ya, dari sekian manusia di alam ini. Dan yang pertama sampai yang terakhir, Nabi memilih Muhammad SAW sebagai utusannya yang mulia, utusannya yang paling baik, ya. Fassallallahu alaihi daiman ila yaumil. Allah berikan salat pada beliau, senantiasa bersalawat pada beliau sampai hari kiamat. Wallahu taala alam. Selesai kita bahas satu bab atau satu fasal. Insyaallah berikutnya kita bahas tentang bab tentang mukjizat Nabi SAW. So, cukup ya sampai di sini sudah ada. Wa nafi bi hadzal qadar. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sandri, Fadol, harap dirasakan terlebih dahulu sebelum meninggalkan. Abdullah Ablaidi.
Alifin, Andika, Fauzan, Husain Abdullah, Raif, Rufaid, Yahya Lastari, Lukman. Tafadhol, silahkan absen terlebih dahulu. Anda ucapkan jazakumullah khairan kepada santri-santri yang telah mengikuti kajian bersama Ustadz Hanif. Untuk karena waktunya sudah adzan, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan yang sudah raise hand bisa memberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Samil sudah, silahkan keluar. Abdullah yang belum, Abdullah, Alif, Septiandi, Husain, dan juga Yahya Al-Tari. 1, 2, 3, 4. Ya, kurang 3. Siap. Lu bisa lu. Kok murid ke? Ustaz Abda Agus Setiawan. Aja mbok urip. Apa sithik. Suarane sapa? Hadir. Ustaz. Sekarang di mana Ustaz? Jadi paten isi rekaman itu. Tenono. Saya kira tiba pengawas apa? Masih di perjalanan kah? Sudah di rumah, no? Sudah di rumah? Sudah. Dari Jakarta jam berapa? Masya Allah, Fauzan. Sudah besar.